Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, mengetahui peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kedua, memahami pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang ketiga, mengetahui organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Sebelum membahas peran Indonesia dalam perdamaian dunia, kita akan membahas terlebih dahulu apa sebenarnya arti perdamaian itu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, alinea keempat, perdamaian yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, apabila di negara kita masih belum terjadi poin-poin yang kita sebutkan tadi, maka negara kita belum bisa disebut dengan negara yang damai. Ada pula perdamaian menurut para pejuang perdamaian. Yang pertama, menurut pendapat Martin Luther King Jr. Beliau berpendapat bahwa perdamaian tidak hanya ketiadaan kekerasan, tapi juga kehadiran keadilan. Nah, kedua, ada menurut tokoh lain yaitu Nelson Mandela. Beliau berpandangan bahwa tidak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain, karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Menurut beliau, orang harus belajar untuk membenci. Jika bisa belajar untuk membenci, maka mereka bisa belajar untuk mengasihi, karena kasih lebih alamiah dibanding sebaliknya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari arti perdamaian itu sendiri adalah kondisi atau tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Bisa kita sepakati bahwa perdamaian itu yaitu di mana tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Nah, setelah kita paham arti dari perdamaian itu sendiri, kita akan membahas apa saja sebenarnya peran Indonesia dalam menyelenggarakan perdamaian dunia. Nah, yang pertama, peran Indonesia dalam menyelenggarakan perdamaian dunia yaitu lewat hubungan internasional atau hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Adapun hubungan yang sering dilakukan oleh Indonesia, yang pertama, hubungan bilateral, yaitu hubungan yang hanya melibatkan hanya dua belah pihak. Contohnya, Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Australia, terkait entah itu masalah ekonomi, politik, ataupun sosial budaya. Nah, yang kedua, hubungan multilateralisme, yaitu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Contohnya, lewat organisasi nasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, ataupun yang lainnya, dengan maksud membahas entah itu masalah ekonomi, sosial, ataupun budaya. Nah, setelah kita mempelajari beberapa hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia, maka akan ada beberapa pertanyaan yang timbul berkaitan dengan yang kita pelajari tadi, yaitu apa yang akan terjadi seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, tentu saja kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan mungkin kita tidak akan dianggap atau ditemani oleh negara lain. Kita dianggap tidak ada. Tentu saja, ini adalah hal yang sangat tidak mengenakan bagi negara lain.
Adapun arti penting hubungan internasional ini yaitu karena hubungan antar negara ini merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak atau harus dilakukan. Karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak bergantung pada negara lain. Karena ada dua faktor yang mendasari suatu negara harus melakukan hubungan dengan negara lain. Satu, faktor internal, atau faktor dari dalam suatu negara tersebut yang khawatir akan terancam kelangsungan hidupnya. Karena ada negara yang bahkan mungkin kekurangan dari sumber dayanya, maka mereka harus berhubungan dengan negara lain untuk mencukupi kebutuhan entah itu ekonomi ataupun yang berhubungan dengan untuk hidup masyarakatnya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, itu dari luar suatu negara tersebut. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, karena seperti tadi, setiap negara pasti mutlak membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Dan yang kedua, membangun lintas komunikasi lintas bangsa dan negara. Ketiga, dan yang pasti tujuan utamanya yaitu mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Adapun tujuan perlunya melakukan hubungan dan kerjasama internasional karena setiap negara memiliki kelebihan, kekurangan, dan kepentingan berbeda. Dan didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan dengan tujuan. Satu, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, setelah kita membahas peran Indonesia dalam menyelenggarakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, maka selanjutnya yang kedua, yaitu peran Indonesia dalam menyelenggarakan perdamaian dunia yaitu melalui organisasi internasional. Nah, organisasi internasional seperti apa saja? Nah, kita akan bahas pengertian di organisasi nasional tersebut. Pengertian organisasi nasional itu sendiri adalah suatu istilah hubungan internasional yang dilakukan kerjasama antar beberapa negara. Nah, apa saja sebenarnya organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia? Oke, yang pertama, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Merupakan organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Nah, PBB ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, persamaan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Bahasa resmi yang digunakan yaitu Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol, dan sekretarisnya pun adalah Ban Ki-moon sejak 2006. Didirikan 24 Oktober 1945. Jumlah anggota yang tercatat yaitu 192 negara bermarkas di kota New York, Amerika Serikat. Nah, adapun tujuan PBB ini yaitu pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dua, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa. Ketiga, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Yang keempat, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Nah, yang kedua ada ASEAN atau yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, ASEAN ini didirikan oleh 5 negara pemrakarsa yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,
dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatanganan Deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisio R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratnam Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Adapun tujuan organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi sosial, budaya, teknik ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan taraf hidup. Yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Nah, organisasi yang ketiga yaitu Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau GNB adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Joseph Broz, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, Kuan, Presiden Ghana. Nah, gerakan non-blok ini membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin bersama. Anggota-anggota penting termasuk India, Mesir, dan untuk suatu masa Republik Rakyat Tiongkok, Brazil tidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut. Nah, adapun tujuan gerakan non-blok ini adalah mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Yang kedua, gerakan non-blok ini sebagai wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, mengurangi ketegangan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Rusia. Dan yang keempat, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Nah, itu tadi adalah peran Indonesia dalam menyelenggarakan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama tadi melalui hubungan internasional, dan yang kedua melalui organisasi nasional. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.